Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Film Latimas Tomorrow Church, datang menyapa kita di pagi hari ini. Sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini, mari kita awali kehidupan kita ini terus menerus dengan doa, membaca firman Allah, merenungkan, bahkan melakukan firman Allah itu. Firman Allah pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Yeremia. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29, Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Bunyi firman Allah seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini merupakan satu ungkapan Tuhan melalui seorang Nabi Yeremia, yang kita tahu bahwa Yeremia adalah seorang nabi yang suka mencucurkan air mata atau suka bergumul kepada Tuhan sambil dia menangis. Dia menangis karena bukan sayang diri, tetapi karena dia mengasihi bangsa Israel atau umat-umat pilihan Allah. Nah, di sini saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui seorang Yeremia, bahwa Allah di sini katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi ada sesuatu rancangan-rancangan yang besar yang sementara Allah akan kerjakan kepada umat-umat pilihan Allah. Dengan jelas bahwa Allah menciptakan saudara dan saya dan semua manusia yang di muka bumi ini, Allah memiliki yang namanya tujuan. Dia memiliki satu tujuan agar supaya makhluk ciptaan Allah yang paling termulia, yang paling terindah, bahkan yang paling hampir sempurna ini, Allah memiliki satu tujuan agar supaya memiliki hidup, baik untuk hidup ini, bahkan terlebih untuk hidup yang akan datang. Jadi Allah sudah merencanakan satu rancangan yang indah kepada orang-orang atau umat-umat pilihan Allah, tetapi ada syaratnya, yaitu mereka yang terpanggil dengan satu panggilan ilahi, yaitu mereka yang hidup taat, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Nah, Allah memiliki satu rancangan-rancangan yang indah kepada orang-orang tertentu. Nah, menjadi satu pertanyaan di sini. Kadangkala kita sudah melakukan hal yang terbaik, sudah setia, sudah hidup kudus, sudah menjaga agar supaya kita tidak terkontaminasi dengan dunia ini, dengan hal-hal yang berbau dengan dosa. Tetapi yang menjadi persoalan di sini, tidak henti-hentinya orang percaya, anak-anak Tuhan, mengalami yang namanya masalah hidup. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-12 di sini, dan apabila dikatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi Allah mendengarkan setiap seruan, setiap doa, setiap ucapan, setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Tentunya Tuhan akan mendengar, tetapi syaratnya kita harus taat. Misalkan kita sebagai seorang pelayan Tuhan,
Wah, kita maunya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan pakai kita dengan memiliki satu talenta, karunia, agar supaya Tuhan mau pakai kita, misalkan ada karunia untuk menyembuhkan orang. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan, kalau kita mau menjadi orang-orang seperti itu, atau hamba-hamba Tuhan, atau pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki karunia seperti itu, jangan berharap kita mendapatkan sesuatu yang dari Allah kalau kita berdoa aja tidak. Membaca firman Allah tidak. Membaca firman Allah tidak, bahkan jarang. Tidak konsisten. Bagaimana Allah akan memakai kita. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, kita membangun satu keintiman dengan Tuhan, kita memiliki kedekatan dengan Allah, walaupun masalah itu datang bertubi-tubi, persoalan tidak henti-hentinya datang dalam kehidupan kita, tetap kita setia, konsisten. Nah, disitulah letak kuasa Allah bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi jangan kita takut ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Selagi kita masih berjalan dalam rel kebenaran Allah, kita masih melakukan yang terbaik untuk Tuhan, saya percaya bahwa di sanalah rancangan-rancangan yang terindah yang Allah akan sediakan bagi saudara dan saya. Untuk itu, mari kita tanamkan yang namanya hidup berkenan kepada Allah, bangun keintiman dengan Tuhan. Puji Tuhan, nah kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kepada kami agar supaya kami selalu setia, taat, menjaga kehidupan kami agar supaya bersih di hadapan Allah. Engkau Allah memiliki rancangan-rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang Jumat yang ada, berkati dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Ini jadi doa kami Tuhan, masuk di hari yang baru, penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.